tebing, kayak tebing yang dibelah gitu teman-teman. Tapi masih bisa jalan. Let's go, you can do it, you can do it. Ayo. Oh god. Bro, we don't have anymore. Setiap pagi dimulai dengan bunyi kesama, alarm. Tapi pertanyaan yang tidak pernah benar-benar berubah adalah bukan hari ini mau kemana, tapi hari ini mau jadi siapa. Umur 23 itu aneh. Tidak terlalu muda untuk naif, tapi belum cukup tua untuk merasa aman. Tubuh sudah dewasa, tapi hidup masih sering minta ditenangkan. Ada fase dalam hidup di mana bergerak terlalu cepat terasa salah, tapi diam terlalu lama juga bikin resah. Di fase ini, orang sering salah paham, padahal tidak semua yang sunyi sedang tersesat. Beberapa hal tidak perlu diumumkan, cukup dikerjakan pelan, konsisten, karena tidak semua proses butuh penonton. Saya tinggal di kos kecil, 7 kamar, 1 lorong hijau, dan 1 pemilik kos di bawah yang tahu jam pulang semua orang, bahkan sebelum kami sadar. Tempat ini sederhana, tapi cukup jujur untuk mengingatkan hidup tidak selalu perlu terlihat besar untuk bisa terasa penuh. Temani aku di sini. Ada hari-hari ketika kepala terlalu ramai untuk terus duduk, dan saat itu terjadi, tubuh tahu lebih dulu kemana harus melangkah. You ready? Yeah, fucking ready. Perjalanan sore ini cukup jauh dari tempat saya bermukim. Saya meninggalkan keramaian kota ketika matahari belum sepenuhnya turun. We need money for the tickets, ya. Tunai dulu. Karena saya cinta Muhammad, jadi tolong endorse saya. Gak bercanda. Aspal yang datar berubah menjadi jalan yang mulai menanjak. Udara terasa sedikit lebih sejuk dibanding biasanya. That's the view. Ini saya berhenti sejenak dan udah kelihatan banget view-nya. So let's go. Tujuan saya hari ini bukan tempat biasa, sebuah kawasan perbukitan di timur Yogyakarta. Sampai di kayak masih desa, cuma udah nggak terlalu liku lagi jalannya, teman-teman. Itu dia, teman-teman. Jadi tarifnya itu 2 orang 13.000, terus distribusi pempek 2.000 dan parkir sepeda motornya 2.000. Jadi total 2.000. Let's go. Kita sampai mungkin dari sini. Kita coba keliling muter. Tempat ini dikenal sebagai Gunung Api Purba Ngelanggeran. Terletak di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Main gini? Iya. Jadi sekarang saya sudah memasuki area pendakian, dan ini di depan saya seperti ada batu yang menghimpit dan membentuk suara orang, teman-teman.
Ini. Tapi ini apa ya ini? Ini apa ini? Secara geologi, kawasan ini merupakan formasi batuan vulkanik purba yang diperkirakan berusia sekitar 60 juta tahun. Jauh lebih tua dibanding Gunung Merapi yang hingga kini masih aktif. Gunung ini tidak lagi menyemburkan lava, tidak lagi mengeluarkan asap, ia hanya berdiri sebagai saksi masa ketika bumi masih membentuk dirinya sendiri. Ini ada kayak ini replika teman-teman. Jadi dibuat sengaja sama yang ngelola ini kayak seolah-olah ini kayak penemuan dinosaurus gitu. Jadi ya lumayan untuk bisa jadi tempat spot foto untuk teman-teman yang berkunjung sini. Wow, lumayan ini ya. Bener ya. Lumayan sempit jalannya. Saya nggak tahu seperti apa di depan. Apakah lebih curam lagi atau tidak. Jadi ya, keep moving forward. Batuan andesit raksasa yang tersusun di sini terbentuk dari aktivitas vulkanik purba, lalu terangkat akibat pergerakan lempeng tektonik. Let's go. Saya memilih untuk mendaki di Gunung Api Purba. Sebenarnya nggak ada alasannya sebenarnya. Dan mungkin saya akan menemukan alasan di atas. Tapi, ya jadi saya belajar untuk mencapai puncak tuh butuh effort teman-teman. Butuh keyakinan kuat bahwasanya kamu harus sampai atas. Ya. Seberapa curam? Ini naik batu, bener-bener naik batu nih. Oh ya? Wow. Alright. You first bro. Try it. Nih, naik batu. Ini bener jalurnya gak sih? Bener jalurnya? Yep. Alright, teman ini jalur yang bener katanya. Ya ini tulisannya. Oke, kita akan ke sana. Tapi sebelumnya Dream belum pernah kesini? Nope. Sama sekali? Sama sekali. Tapi udah pernah lihat teman-teman udah naik sini. Yeah. Oh wow. Wah curam bro. There's a rope. Alright. You can use it for That's protection. right. Ini ada tali teman-teman. Bisa dipakai kalau kalian kelelahan atau nggak sanggup untuk naik. Ya. Wow. Let's go. Kayak lorong penuh sesak gitu ya. Sempit sekali. Kita di sini teman-teman. Langkah kaki ini terasa bukan cuma milik saya. Ekonya terlalu rapi, terlalu sinkron. Wow. Di depan saya langsung disuguhi dengan balai dan saya bisa istirahat di sini untuk sementara. Ya, so Di kota, kesepian itu ramai. Tapi di sini, sunyi punya berat. Saya sadar satu hal. Manusia paling jujur bukan saat ramai, tapi saat tidak ada siapa-siapa dan pikirannya sendiri mulai bicara. Mereka bilang gunung ini sudah tua, lebih tua daripada sejarah yang kita ingat. Sekitar 60 juta tahun lalu, api di bawah sana pernah menyembur dan kemudian diam. Begitu lama hingga waktu sendiri pun lupa dengan keberadaannya. Saya tahu jalur ini, bebatuan besar yang menjulang. Tapi saat maghrib turun, semuanya berubah. Ini bukan sekadar batu. Ini sisa ledakan raksasa dari masa ketika laut masih mendekap bumi. teman-teman, jadi kita coba untuk menaiki anak tangga demi anak tangga untuk mencapai puncak. Kamu bisa lihat, ini tuh kayak diapit itu teman-teman, tapi dikasih tangga gitu loh. Nih, look at this. Oh iya. Nih. Ya, Wah. What the hell? What the hell? What in the earth is this? this earth bro. Lihat. Dulu, gunung ini adalah lava yang panas. Sekarang dia adalah batu yang dingin. Diam, tak bergeming. Gunung ini nggak sampai 1000 mdpl, sekitar 700-an. Koreksi kalau saya salah ya. Let's go. Di atas kepala saya ini ada batu teman-teman. Di atas bungkuk, kalau nggak bungkung
Kepala itu kena semua. Let's go. Wow. Let's go, man. Yeah. Wow. Ini luar biasa keren. Wow. Look at this. Saat matahari pergi, bayangan bebatuan jadi panjang. Dan dalam kerembangan ini, bayangan itu bergerak seakan punya kehidupan sendiri. Orang-orang desa bilang, nama ngelanggaran berasal dari kata ngelanggar. Sesuatu yang melanggar aturan dan dihukum oleh alam. Bersama bapak siapa, Pak? Pak Tikno sendirian juga, Pak? Bertiga? Tiga. Bertiga tadi bilangnya ya? Berarti baru pertama kali, Pak? Hah? Baru pertama kali, first time? Pertama. Lumayan ngoyoh, Pak ya? Alhamdulillah. Ini masih kuat loh, Bapak ya? Keren loh. Iya dulu pernah naik gunung mas. Oh dulu? Pas muda, Pak ya? Masih ini. Itu Mapala. Oh, Mapala, pantesan masih kuat. Gunung apa kalau boleh tahu, Pak? Hah? Gunung apa kalau boleh tahu? Saya Gunung Slamet, Ciremai ya. Selamat juga pernah, Pak? Pernah. Puncak? Sama Merapi. Puncak? Puncak. Wow, itu tahun berapa, Pak? Tahun 80-an. 80-an ya? Waktu saya di Jogja, sekolah Jogja. Oh iya. Di ITS. ITS? ITS. Sekarang masih ada? Apanya? Kampusnya? Masih. Ah, Malah dulu mah ya kurang ini ya. Iya. Dibangun gitu. Iya. Ya. Sekarang institut. oh sih. Itu usaha apa dulu? Listrik ya. Listrik. Elektro. Elektro Kuat ya? dulu. Ya. Ya. Jadi kita dari sana tadi teman-teman. Dari bawah sana. Di bawah sana. Kita akan masukin ini. Tebing. Kayak tebing yang dibelah gitu teman-teman. Tapi ini bisa jalan. Namanya lorong sumpitan. Makin sempit makin asik. Ini nulis pelangnya ada aja. Tapi kita coba masuk sini teman-teman. Lumayan keringetan karena tempatnya ini ya, apa ya? Begah, lo tau begah gak sih? Kayak sumuk. Terus udaranya kurang masuk. Jadi lumayan melelahkan teman-teman. Kita coba untuk masuk sana. Let's go. Bro, you okay? Alright. Kita udah masuk ke lorong sumpitan teman-teman. Dan badan saya ini bener-bener nyempil gitu loh kayak gini nih. Jadi agak sulit untuk melihat ke bawah karena ada penerangan. Jadi mau tidak mau harus saya nyalakan nih senter di HP saya. Ini. Ya. Wow. Oh. Wow. Look at this. Let's go. Let's go. You can do it. Oh, masih ada lagi teman-teman. Dari sini nih. Masuk sana. Dalam. Saya melanjutkan ke pos 2. Disinilah perubahan terasa nyata. Matahari benar-benar mau tenggelam. Suhu turun lebih cepat dari yang saya perkirakan. Secara ilmiah, kawasan berbatu seperti ini menyerap panas sepanjang siang dan melepaskannya saat malam tiba. Perubahan suhu yang drastis menciptakan embun dan memicu kabut tipis yang perlahan menebal. Angin mulai terdengar berbeda. Ia berputar di antara celah batu besar dan semak-semak, menghasilkan suara rendah yang menggema. Tidak keras, tapi cukup dalam untuk membuat langkah terasa lebih hati-hati. Teman saya di luar teman-teman. Jadi saya tinggal sendiri untuk lewat jalur pendakian ini. Iya. Ini gunung termasuk sepi ya? Atau mungkin lagi masa-masa orang libur terus punya opsi lain selain gunung ini? Karena saya cuma ketemu satu orang tadi. Tapi ini termasuk gunung yang sepi. Dan lumayan curam teman-teman.
Ya, jadi saya di sini sendirian. Nothing. Nggak ada orang sama sekali. Saya mencoba untuk mendaki gunung ini. Ya, let's go. Ini udah masuk waktu maghrib teman-teman. Tapi Jarak saya dengan teman saya hanya beberapa meter. Namun, dalam kabut dan gelap jarak itu terasa lebih jauh. Beberapa langkah setelah ia menelusuri saya mendengar suara kecil di sisi kanan jalur. what was that? I heard something. I heard something, bro. Seperti ada batu kecil yang bergeser. How, bro? I'm exhausted. I'm out. Ace house. Saya beristirahat di Bali. Bali yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai tempat yang sakral. Bukan sekedar tempat berteduh, bukan hanya persinggahan. Di kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran, Bali ini dipercaya sebagai ruang yang dijaga. Ada aturan tidak tertulis yang masih dipegang hingga sekarang. Salah satunya, perempuan yang sedang haid tidak diperkenankan masuk area ini. Я просто квет постигаю. Saya duduk sejajar menghadap arah hutan bersama teman saya. Angin terasa lebih pelan di sini, seolah-olah suara alam sangat merendah. Oh, what the hell is that, bro? Look at this. Ada satu daun yang geraknya kencang banget, teman-teman. Lihat. Ya. Jadi semuanya pelan geraknya, tapi ini kencang banget geraknya. I don't know what was that. Fairy trap. Hah? The fairy trap. Kita lagi istirahat teman-teman di tempat sakral. Dan ini kayaknya saya kurang tahu ya, seberapa jauh lagi kita bakal melangkah ke atas. Ya harapan saya bisa sebelum maghribnya habis sih. Tapi untuk 15.000 worth it nggak, bro? Worth it ya? If we make it in the right time. Oh ya, mungkin agak lebih siang sedikit ya. Saya mulai menarik napas panjang, karena langit mulai semakin gelap dan perjalanan belum selesai, serta jalur di depan masih menunggu untuk dilalui. Saya pun melangkah meninggalkan Bali ini, kembali ke jalur berbatu yang mulai diselimuti bayangan malam. Ini kalau di Jepang kayak modelan Aokigahara tau gak? Ya, ini masih belum ketemu juga puncaknya teman-teman. Kita kurang tahu di mana puncaknya, jadi tetap keep moving ya. Oh, ini ada camping groundnya. Alright, camping ground. Look at that. It's camping ground. Mungkin ini tempatnya nih. I think this. Setelah beberapa tanjakan curam, akhirnya kami tiba di puncak utama. Angin berembus konstan, membawa hawa dingin yang menusuk pelan. Tidak ada percakapan, tidak ada pendaki lain yang terdengar. We almost there, bro. Iya bener. Ini ketinggiannya kurang lebih 79 PH. Let's go. Oh, careful with this. Why? Waduh, Why? we just the wrong path. Oh, really? Careful, bro. Alright. Take off. Hey, take my phone, bro. You can take my phone? Please, bro. Alright. Like we are crawling here. We are crawling here. Seems like I chose the wrong path. Oh God. Oh God. God. Deep God. Oh God. Bro, we don't have anymore. Di titik ini saya sadar,
Saya sedang berdiri di atas formasi batuan yang usianya jauh melampaui kehidupan manusia. Di atas gunung api Purba Ngelanggeran, waktu terasa berbeda. Bukan karena jam berhenti berdetak, tapi karena kesadaran kita yang melambat. Yeah, bro. This is the peak. Ya, Gunung Api Purba, teman-teman. Ngelanggeran 700 mdpl. It's bananas, bro. Look at that city light, bro. Wow. Angin pun menyentuh wajah dengan suhu yang lebih dingin. Batu di bawah kaki terasa padat dan kokoh. Dan untuk beberapa menit, kami tidak berkata apa-apa. Hanya duduk, melihat kabut bergerak perlahan seperti napas yang tidak terlihat. Awalnya, perjalanan ini sebenarnya tidak direncanakan serius. Hanya iseng, hanya ingin mengisi sore, ingin mencoba jalur yang belum pernah dilewati, ingin melihat bagaimana rasanya berdiri di atas batu yang katanya berusia jutaan tahun. Tidak ada target khusus, tidak ada pencarian spiritual, tidak ada ambisi untuk membuktikan apapun. Namun di atas ini, saya menemukan sesuatu yang tidak saya rencanakan. Keheningan. Dan dalam keheningan itu, ada ruang untuk mendengar pikiran sendiri tanpa gangguan. Di bawah, hidup sering terasa cepat. Banyak target, banyak perbandingan, banyak kebisingan. Di atas ini, semuanya mengecil. Masalah terasa tidak hilang, tapi tidak lagi sebesar yang kita kira. Mungkin itu alasan saya datang ke tempat seperti ini. Bukan untuk menaklukkan ketinggian, tapi untuk menurunkan ego. Saya tidak tahu apakah saya akan sering kembali ke sini. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan yang awalnya hanya iseng ini memberi saya jarak untuk memahami bahwa kadang kita perlu naik untuk melihat hidup dari sudut yang berbeda. Dan mungkin itu sudah cukup. Oh, what this, bro? Bro, this is scary as fuck, bro. Look at this, bro. Bro, I can see everything in here, bro. Bro, you got me, bro. Hey, bro. Yeah. Ini udah nggak orang sama sekali teman-teman di sini. Jadi ini kayak lebih ke wisata horor aja sih, bukan kita ngerasain watch your mouth, watch your mouth. pengalaman di gunung berdua dan tanpa orang sama sekali. Ini aja sampai sini nggak nyampe maghrib tapi udah malam. Jadi kelar kabutnya kita harus pulang cepet-cepet. Mana tangganya, bro? Just come back to home, bro. Ini gelap banget teman-teman. Ini terlalu gelap. Coba kita berdua di sini. You good? You good? Bro, I'm good. Slowly, bro, slowly. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Slowly but sure. Slowly but sure. Wow, bro. Ini lumayan tinggi. Ya, bro. Slowly, right? Slow but sure. You good? Let's go. You good? Saat kami memutuskan untuk turun, malam sudah sepenuhnya gelap. Kami tidak sempat banyak mendokumentasikan perjalanan turun seperti saat naik. Bukan karena tidak ingin, tapi karena jalur yang licin dan jarak pandang yang terbatas membuat kami harus fokus pada setiap langkah. Suara hewan nokturnal terdengar jelas di sepanjang perjalanan. Dengung serangga, gesekan kecil di semak, dan ritme alam malam yang terus berjalan tanpa henti. Suara-suara itu tidak mengganggu, tapi cukup membuat kami lebih waspada. Binatang mana? Kami berjalan tanpa banyak bicara. Lampu yang kami pegang hanya menerangi beberapa meter ke depan. Setiap pijakan diperhitungkan, setiap batu diperiksa sebelum diinjak. Banyak sekali momen di perjalanan turun ini yang tidak terekam kamera. Namun, justru itu yang paling terasa. Hingga akhirnya, di kejauhan, terlihat cahaya dari rumah warga. Lampu kuning yang hangat itu menjadi penanda bahwa kami sudah sangat dekat dengan titik awal pendakian. Perasaan lega pun datang perlahan. Langkah menjadi lebih ringan.
Dan ketika kami benar-benar sampai di bawah, suara kendaraan dan kehidupan malam terasa seperti sambutan yang biasa. Namun, berbeda setelah melewati jalur yang gelap dan sunyi. Perjalanan pun selesai, dan kami pun pulang dengan pengalaman yang tidak seluruhnya tertangkap kamera, tapi terekam jelas di ingatan. Ya healing sejenak mungkin, tapi karena nggak ada orang sama sekali, jadi kita ngerasa kita berdua doang naik gunung ini. So ya, tadi di ketinggian berapa kira-kira? Jadi kayak ada suara big cat, you know, like a tiger, I don't know, something like that. Tapi itu nggak mempengaruhi kita untuk bisa turun cepat ke bawah. Sekarang kita pulang, let's go. Kami meninggalkan kawasan itu perlahan. Jalan yang tadi kami lewati saat sore, kini ditemani lampu-lampu rumah warga dan udara malam yang lebih dingin. Tidak banyak yang kami bicarakan, hanya komentar singkat, lalu kembali diam. Perjalanan pulang selalu terasa berbeda. Tubuh memang lelah, tapi pikiran justru lebih tenang. Lampu kota pun mulai terlihat lagi. Warung masih buka, orang-orang masih beraktivitas seperti biasa. Gunungnya tetap sama, jalurnya tetap terjal, batu-batunya tetap tua. Mungkin yang berubah hanya cara kami memandangnya setelah melewati malam di atas sana. Motor kami pun terus melaju hingga akhirnya berhenti di warung makan Padang. Let's go, bro. The best nasi padang in town, bro. Trust me. Itu ya? So good, bro. Ke timelapse nih. Enggak, kita belum ngobrol ya tadi. Terakhir kali makan padang keracunan. Oh, Nah ini baru padang bener kayak. panasnya, sayurnya. Nasi mah sih. Gimana Ngelanggeran? Mantap. Tapi lebih ini sih. Walaupun memang mendadak, cuma banyak hal yang bisa dipetek sih. Sepanjang saya naik gunung ya teman-teman ya, kayak Gunung Adong, Tau, Merbabu ataupun Sumbing, itu masih bisa dijangkau penglihatannya. Tapi ini nggak sama sekali serius, karena vegetasinya rapat dan malam juga. Jadi itu moment of the truth ketika misal ada tiba-tiba macan kumbang rekam sih. Mati loh ini. Mokatnya kalau macan kumbang. Satu orang bisa bebas, Atau orang bisa bebas. satunya nggak. Karena dua. Misalnya gue nggak selamat, gue kutuk lo seumur hidup aja. Nggak bisa lah, itu kan lu mati. Jadi sepanjang jalan tuh ya, kayak hutan, terus di bawahnya tuh bambu-bambu gitu loh. Jadi kayak bambu. Saya nggak sempet ngerekam karena fokusnya ke jalan, udah ada appreciate about this thing, turun cepet pulang udah itu bambu sama pisang aja ini ya. Dia udah mulai lari, jelas. Mau lari kemana ya lu? Semua batu. Dengan gerasa berusuk. Karena gini loh, Kacang-kacang lari. karena masih kayak kita jalan depan, terus di kiri kanan kita, lu udah kayak srek, ditambah ada suara kayak kucing. Oh man. Itu bro. Don't run, Sat. Don't run. I'm gonna run, bro. Bro, waiting for me, bro. Bahkan di bawah pun, walaupun ada rumah warga tetap sepi gitu loh, sepi banget. Gak ada orang keluar, gak ada aktivitas. Kalau orang keluar sama sekali. Tapi kan dirimu bilang momen of the truth ketika trotoarmu tuh ketika di atas ya, kenapa? Apa? Puncak. Oh enggak, ya itu tangga turun nggak kelihatan. Terus kabut, angin, itu kayak merinding aja. Seumur-umur naik gunung, walaupun kencang, diandong kencang. Di situ kepleset juga kan yang di jembatannya itu apa? Yang terjal banget tuh, buat sampai ke pecah kalap-kalap. Banyak kali kepleset di situ. Di situ nggak merinding, walaupun hujan plus Malam juga? Ya, hujan plus badai. Soalnya nanya kan, ini kanan kiri masih tanah kan, masih rumput kan, maksudnya matamu pada itu. Di situ lumayan getar sih ya. Tapi nggak segetar tadi, itu bener-bener kan. Boleh kayak Semua awal. batu, Eh, kabut datang, kabut.
itu beneran. Tadi kita ketemu satu orang bapak, udah lumayan tua, sekarang umurnya 50-an ada ya, lebih ya? Lebih ya. 50-an. Dia mendaki sendiri teman-teman, dia mendaki, terus ketemu teman kita di jalur. Tapi di bawah HP-nya jadul banget HP-nya. Terus ketika kita tanya tuh, Pak sendirian aja Pak? Enggak, ini bertiga sama anak-anak saya di atas. Nah, itu kita masih mikir ya oke lah, dia masih orang normal lah yang anggapannya. Tapi Orang normal kan sih? iya orang normal maksudnya. Soalnya ada HP-nya aja. Iya ada HP-nya, tapi sampai di atas itu yang turun bukan 2 orang atau anak-anaknya, tapi justru berapa? 7 orang tadi. 7 orang. Dan bergerombol ya? Atau anaknya semua kah? Mungkin. Tapi kalau diri gue dikasih kesempatan untuk balik lagi, mau. Kalau di waktu yang tepat ya dari siang, kalau nggak dari pagi, oke. Ya. Tapi kalau sore, Ya. jam orang mana naik jam 5 sampai atas jam berapa? Tapi kalau balik lagi loh, buat pemula cocok sih. Nah, Kalau isinya tangga semua ya, sama. bagus juga tempat semua. Ya sama, tapi kalau misalnya disuruh balik lagi, ya mungkin lebih awal ya, mungkin lebih siang atau lebih sore. Jadi biar gak terlalu keteteran juga. Wisata horor sih memang. Oh, horor kali ini horor. Let's go. Ya inilah suka dukanya jadi konten kreator sendiri, jadi terapi sendiri, terus rekam sendiri, terus ambil lagi, balik lagi. So ya, let's go.